Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan uji statistik yang mana saya memperoleh datanya dari suatu jurnal dengan judul Studi Kasus Pengaruh Parameter Fisika dan Kimia Terhadap Pertumbuhan Ikan Wader di Anak Sungai PP Desa Sawahan. Jadi di sini saya akan mengambil data panjang tubuh ikan wader betina sebelum tercemar dengan panjang ikan wader betina sudah tercemar. Jadi saya akan mengambil panjangnya saja. Di sini ada sampel ke-1 sampai ke-7 sebelum tercemar dan sampel ke-1 sampai ke-5 sudah tercemar, yang mana sampelnya sudah saya bawa ke sini. Baik. Jadi, di perairan sebelum tercemar dan sudah tercemar digunakan untuk ikan wader betina hidup di dalamnya. Apakah panjang ikan wader betina di perairan sebelum tercemar dengan di perairan sesudah tercemar memiliki panjang tubuh yang sama ataukah berbeda? Nah, di sini saya akan melakukan uji dengan uji T tidak berpasangan dengan taraf nyata 5%. Kenapa saya menggunakan uji T? Karena di sini kita yang pertama itu menentukan variabel yang digunakan kategorik atau numerik. Karena kita di sini menggunakan panjang ikan wader yang mana itu berarti masuk numerik. Kemudian jenis hipotesis, komparatif atau korelasi. Kalau korelasi itu hubungan. Nah, di sini karena kita membandingkan panjang ikan wader, jadi kita menggunakan komparatif. Kemudian secara komparatif, skala pengukuran kita memakai numerik. Nah, jadi kita sudah masuk di sini komparatif, ada tidak berpasangan dan juga berpasangan. Nah, untuk perbedaannya yang berpasangan itu suatu uji itu dilakukan terus-menerus pada sampel yang sama. Tapi di sini kita menggunakan 7 sampel, kemudian yang di sesudah itu 5 sampel. Jadi kita tidak menggunakan uji T berpasangan, melainkan kita menggunakan tidak berpasangan. Kemudian kita lihat ada 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok. Karena kita ada 2 variabel di sini sebelum tercemar dan sesudah tercemar, maka kita memiliki 2 kelompok. Kemudian yang 2 kelompok masuk uji T. Kemudian ada uji normalitas dan uji parametrik. Kita anggap data yang kita miliki sudah normal. Jadi kita langsung masuk ke uji T. Nah, sebelum masuk uji T ini ada langkah pertama dulu, kita masuk tentukan dulu variasinya. Kita menggunakan F-test to sample variance. Kita ambil variabel pertama yang sebelum tercemar, masukkan. Ini sesudah tercemar, dimasukkan juga. Labelnya dicentang karena ini judulnya ini sebelum tercemar dan sesudah tercemar, ini kita masukkan ya tadi, jadi itu tarafnya 0,05 atau 5%. Kemudian outputnya kita taruh di sini sebelahnya. Oke, masuk. Nah, ini ada pedoman uji variasi. F hitung itu yang ini. Kita warnai. Kemudian ada F tabel. F tabel itu yang ini. F critical one tel itu masuk F tabel. Nah, kita di sini disuruh membandingkan F tabelnya berapa, F critical one telnya berapa, atau F tabelnya berapa. Langsung saja sudah terlihat bahwa ternyata F tabelnya lebih besar daripada F hidung, yang mana berarti H0 diterima. Berarti ini statusnya homogen atau sama. Variasi data homogen atau sama. Nah, kemudian kalau masuk homogen, kita masuk ke uji selanjutnya, uji T selanjutnya. Kalau homogen, ini nanti menentukan yang ini ya teman-teman. Karena di uji T tidak berpasangan itu ada 2,
equal sama unequal. Karena kita homogen, kita pakai yang equal. Kalau kita tidak homogen atau variasi di sini tidak sama, heterogen, maka kita pakai unequal. Kita masukkan lagi datanya yang ini sebelum tercemar, masuk data pertama, range pertama sudah tercemar, jadi masuk range kedua. Baik, tabelnya jangan lupa dicentang karena tadi kita memasukkan judulnya ini. Kemudian outputnya kita taruh di sini. Oke. Nah, oh maaf, ini ketutupan ya teman-teman, mohon maaf. Ini kita taruh di sebelahnya biar mempermudah kita mengerjakan. Nah ini itu untuk pedoman uji T tidak berpasangan yang homogen. Tapi jika heterogen ini juga bisa dipakai ya, misal variasinya heterogen. Nah di sini kita membandingkan T-stat, yaitu yang ini kita warnai seperti biasa biar tidak bingung. Kita warnai dulu. Kemudian dibandingkan dengan T critical to tell. T critical to tell yang paling bawah ini. Nah kita taruh di sini. Masukkan data T-stat, sebelah sini masukkan data T to tell, critical to tell. Nah ini lebih besar yang ini ya teman-teman, berarti kalau lebih besar yang T-stat maka dia masuk yang heterogen. Heterogen atau tidak sama, atau bisa juga kita pakai alternatif kedua, PT to tell. Yang ini PT one tell sama to tell jangan terbalik, kita pakai yang to tell. Kita warnai orange. Di sini tinggal masukkan yang PT to tell diperbandingkan sama taraf nyata kita. Karena taraf nyata kita tadi yang alpan 0,05, langsung kita masukkan 0,05. Ini lebih besar taraf nyatanya, yang mana ternyata PT to tell itu lebih kecil daripada taraf nyata. Nah ini masuk heterogen ya, sesuai tadi. Berarti data heterogen, data tidak sama. Nah maka ketika ini jawabannya tidak sama, dapat diartikan bahwa panjang ikan wader betina di perairan sebelum tercemar dengan panjang ikan wader betina di perairan sesudah tercemar itu tidak sama ya teman-teman. Jadi perairan tercemar sama tidak tercemar itu mungkin mempengaruhi dari panjang si wader betina, sehingga ketika diuji secara Excel di statistik ini itu panjang mereka itu tidak sama, meskipun dapat kita lihat langsung ya itu memang ya ini tidak sama, tapi kita uji lagi di Excel ternyata memang tidak sama kalau diuji secara T tidak berpasangan. Kemudian kita bisa melanjutkan pengujian ini di SPSS. Nah kebetulan kita belum memiliki SPSS, jadi kita sudah selesai ini hasil akhirnya heterogen atau tidak sama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.